Halo Unboxers, di video kali ini saya akan mengajak kalian semuanya untuk melihat saya mengganti LCD dan touchscreen dari handphone Xiaomi Mi 5 ini. Ini keluaran 2016, namanya masih Xiaomi Mi, belum serian Redmi. Dan tutorial ini juga bisa teman-teman ikuti untuk mengganti layar LCD handphone Android kebanyakan. Kenapa? Karena struktur dari handphone Android saat ini itu lebih kurang sama. Di bagian depannya adalah layar dan touchscreen-nya, lalu ada kerangkanya, dan di bagian belakang ini secara umum berisikan baterai dan juga permesinan ya. Ini modul audio, ini juga ada kabel antena, antena Bluetooth dan antena Wi-Fi. Di bagian atas ini ada modul kamera dan juga chipset-chipsetnya. Sekarang kita bahas peralatan apa saja yang kita perlukan. Ini ada toolset, ada obeng yang biasa digunakan untuk handphone. Teman-teman bisa cari di toko online. Lalu ada heat gun. Ini gunanya untuk membuka atau melunakkan lem-lem yang ada di pinggiran LCD ini. Terus spare partnya itu sendiri ya. Ini ada LCD-nya masih baru. Saya beli sekitar 250.000 gitu. Dan juga ada lem. Oke, langkah pertama kita harus membuka bodi belakangnya. Tadi udah saya buka dan kita membuka semua mur di sini. Ini obeng plus saja bisa. Obeng plusnya ini angkanya atau ukurannya ini 1,5. Oke, sebentar lagi ini mur yang bagian belakang atas sudah habis. Dan tips sedikit buat menaruh murnya ini, pastikan tiap-tiap bagian itu ditempatkan di posisi tertentu. Misalkan di bagian atas belakang ini, saya letakkan di back covernya itu di bagian atas. Nanti yang bagian bawahnya saya letakkan juga di bagian bawah, supaya nanti pas masang lagi tidak tertukar mur ini bagian yang atas atau bagian yang bawah. Setelah kita menyelesaikan bongkar mur di bagian atasnya, sekarang kita pindah ke bagian bawahnya. Oke, semua murnya sudah tercabut, tinggal kita buka tutup bagian bawahnya ini. Untuk bagian atasnya ini bisa dibuka dengan tangan, langsung saja. Tapi yang perlu diperhatikan adalah SIM tray atau tray untuk SIM cardnya jangan lupa dicabut ya teman-teman sebelum mencabut mesinnya ini. Di bagian bawahnya nih terdapat sebuah modul untuk port USB, ada 2 mur yang harus dibongkar. Dan untuk bagian atasnya masih ada 1 mur lagi yang harus dibongkar. Sekarang sebelum kita membuka bagian mesinnya, kita perlu membongkar baterai dan juga mencabut semua koneksi kabel fleksibelnya. Teman-teman bisa menggunakan pick seperti ini atau menggunakan tool stick yang lain untuk membuka konektor fleksibel ini. Yang warna hitam ini paling kiri adalah port fleksibel kabel untuk ke baterai, yang tengah adalah LCD dan touchscreen, dan yang paling kanan adalah port fleksibel kabel untuk bagian bawah dari handphone. Dan yang atas ini adalah proximity sensor. Sekarang kita cabut konektor kabel untuk antena ini, atas dan bawah boleh dicabut sekalian. Selanjutnya kita bongkar baterainya menggunakan pick yang tadi, pick yang segitiga yang tipis saja. Atau kalau kurang kuat, jika lemnya masih banyak, teman-teman bisa menggunakan tools pengungkit yang lain yang lebih powerful ya dibanding pick. Nah, ini ada sisa-sisa double tip karena saya pernah mengganti baterai yang sebelumnya. Namun lebih kurang prosesnya seperti itu. Sekarang saatnya kita bongkar mur di modul yang bawah ini. Ada 2 mur. Dan yang di atas ini mur yang kiri ini ya. Ingat, jangan lupa nanti untuk membongkar SIM tray karena masih terkoneksi ke bodi mesinnya ini.
Lakukan dengan hati-hati kalau teman-teman terlanjur membongkar mur mesin bagian belakang ini. Selanjutnya kita cabut kabel untuk ke vibration motornya. Ini adalah dinamo untuk fitur getar handphone ini ya. Teman-teman kalau ingin lebih rapi, teman-teman bisa gunakan pinset. Cuman pinset saya sedang tidak ada, jadi saya agak sedikit ngakali. Kalau teman-teman ada pinset, gunakan pinset saja. Perhatikan baik-baik, ini modul yang di bawah ini terkait atau sudah nempel di kabel fleksibel di atas, jadi ini tidak dilepas dari bodinya atau kerangkanya. Nah, kita akan angkat pelan-pelan. Ini fleksibel ke home button dan juga ke touchscreen-nya sepertinya, ke navigator button. Oke, ini semua sudah terlepas. Ini ada speaker di depan, kita tidak lepas. Oke, masih ngelem. Sekarang teman-teman memerlukan heat gun dan juga suction cup. Nanti kita angkat begitu. Dan juga untuk pembuka bagian sampingnya ini, saya akan menggunakan plastik yang ini. Dan juga tool stick yang seperti ini. Yuk kita nyalakan saja, suaranya agak berisik. Sampai tahap ini saya berhasil membuka bagian yang bawahnya, namun bagian yang paling atas ini saya kurang memanaskan dengan baik, sehingga masih ada bagian yang sangat lengket sekali. Dan akhirnya saya memecahkan layar LCD yang atasnya ini. Tentunya teman-teman harus hati-hati agar pecahan-pecahan ini tidak terkena mata. Bagian sini yang ini chipset ini itu masih terkoneksi dengan si LCD-nya. Kalau kita ngelihat struktur dari spare part-nya, ini kan saya juga tidak hafal. Nah, ini ada bagian ininya juga. Oke, otomatis ini perlu dibongkar juga. Oke, sudah terlepaskan teman-teman. Cukup lumayan juga ya. Oke, ini adalah bagian kerangka dari handphone Android ini, Xiaomi. Kita bersihkan dulu yang bagian atas ini, sisa-sisa kaca. Dulu saya pernah mengganti juga LCD Xiaomi saya yang lama, ada tersisa kaca. Pas dipasang LCD yang baru, ternyata masih ganjal. Ketika tertekan, LCD barunya malah pecah. Ini jangan terulang lagi, ini kita bersihkan sampai bersih. Oke teman-teman, kerja kerasnya sudah selesai. Ini sudah cukup bersih ya, bagian pinggiran lemnya ini, permukaan ini. Tadi ada beberapa modul juga yang terlepas saat saya membersihkan, seperti ada modul speaker, tadinya ada di sini. Nanti kita pasang bareng-bareng. Lalu juga ada proximity sensornya. Tadi yang saya kira ini terlem, ternyata masih nempel.
udah ada di sini. Kita perlu pasang dua modul ini. Yuk kita pasang si LCD-nya ini. Biasakan untuk tidak langsung melem atau apa, tapi kita coba pasangkan dulu si LCD-nya ini. Kita pasang modul-modul yang lain, coba kita nyalakan apakah layarnya berfungsi dengan baik, barulah nanti ketika semuanya sudah oke, kita pasangkan lemnya. Oke ya, ini ada di sini. Hati-hati jangan sampai robek. Sip. Saatnya kita matikan handphonenya, lalu kita pasang semua lemnya ini dan semua modul-modulnya. Sekarang semuanya sudah siap, kita tinggal memasukkan lemnya di pinggiran ini. Tentunya kita buka film di bagian belakang LCD-nya ini ya. Kita singkirkan bentar, kita pasangkan lem di pinggirannya sini. Oke, di bagian bawahnya sudah terpasang yang tadi. Selanjutnya kita pasang mesinnya jika semuanya sudah rapi. Selanjutnya, sesuaikan posisi dari fleksibel kabel ini yang warna hitam yang dari LCD ke mesinnya. Caranya mudah, cukup sesuaikan dengan garis-garis kuning yang sudah ada, lalu lipatannya itu ditekan saja, tapi pelan-pelan dan hati-hati agar tidak robek. Selanjutnya, kita pasang modul untuk port bagian bawahnya ini, bagian port USB, dan juga nanti ini akan terhubung ke modul speaker yang di bawah, modul audio yang di bawah. Pasangkan juga fleksibel kabel pelan-pelan ke bagian yang kecil ini, dorong sedikit lalu tutup. Sip.
Jangan lupa di mur, ada 2 murnya. Di video ini setelah saya pasang, saya terlupakan 1. Akhirnya saya bongkar lagi dan saya pasang belakangan. Nanti saya skip aja videonya. Selanjutnya pasangkan fleksibel kabelnya ini di mesinnya. Sama seperti yang sebelah hitam tadi, sesuaikan jalurnya ini. Karena ini sudah pernah terpasang, tentunya tidak terlalu sulit. Nantinya dilem sedikit saja di bagian bawah fleksibel kabelnya. Nanti ketika tertindih oleh baterai, semuanya pasti sudah lancar dan tidak ada masalah lagi. Jangan lupa pasang kabel antenanya dan cek kembali. Di video ini saya mengganti baterai handphone ini dengan baterai yang baru. Ini baterai yang cukup baru karena sekalian saja baterainya juga sudah rusak. Jangan lupa pasangkan port ke mesinnya dan pastikan lagi kabel-kabel yang lain tidak salah atau sudah terpasang. Tutup mesinnya sebentar, kita coba tes nyalakan. Kalau sudah nyala, barulah kita nanti memasang mur sisanya yang belum terpasang. Karena sudah terpasang semua, jangan lupa kelupas screen protectornya. Nanti tinggal dibersihkan saja sisa-sisa lem yang ada di pinggirannya. Oke, kita nyalakan, handphonenya nyala. Saya fast forward, nanti jika sudah berfungsi semuanya layarnya, barulah saya pasangkan sisa mur yang masih belum terpasang. Oke teman-teman, fungsi dari touchscreen-nya sudah sesuai dengan ekspektasi dan harapan, sudah berjalan dengan baik. Saatnya sekarang kita pasang sisa mur yang belum terpasang. Sampai tahap ini tentunya teman-teman tidak akan kesulitan karena tinggal memasangkan mur yang ada dan mengikuti petunjuk seperti gambar yang ada di awal video. Sisanya handphonenya sudah siap digunakan lagi. Oke teman-teman, semua murnya sudah terpasang. Kita tinggal menyalakan handphonenya dan memasang back case-nya. Oke, tadi saya mengganti baterai dengan baterai baru, mungkin baterainya habis, jadi saya cas dulu. Ya, ini ada kedip-kedip merah, baterainya habis. Tinggal nanti kita bersihkan bagian lem yang keluar-keluar ini, nanti bersih sendiri, sisanya tinggal pakai LCD cleaner. Oke, begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak sudah memilih video ini dan menonton video ini sampai selesai. Like video ini jika suka, dislike saja kalau tidak suka. Jangan lupa subscribe dan share ke teman-teman kalian semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan salam jutaan unboxing.